Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para remaja-remaja jamaah atau perempuan-perempuan jamaah Masjid Al-Falah, kedatangan orang Amang kemari yang terutama untuk bersilaturahim. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang rizkinya mau dipanjangkan Allah Ta'ala, diluaskan, wa yunsa'alahu fi asarihi, siapa yang umurnya hendak dipanjangkan, fal yasil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahim. Jadi niat kami datang kemari bukan untuk menggurui, karena abang-abang kita yang di sini pun sudah terlalu hebat-hebat semua, tapi cuma niat untuk bersilaturahim. Kenapa kami bawa kitab? Karena kan musim sekarang, mana landasannya, mana dasarnya? Nama kitab yang kita kaji malam ini Mau'izatul Mu'minin bi min Ihya Ulumuddin, karangan Al-Syekh Al-Alama Al-Arif Billah Muhammad Jamaluddin. Ini banyak menerangkan. Sebelum kita masuk ke bahasan yang pertama itu menerangkan Kitabul Ilmi, kitab tentang ilmu. Dan aku pun dulu heran, kenapa pertama kali dibikin ulama ini kitabnya ini dikarangnya tentang ilmu duluan. Kenapa tak? Padahal begitu dibuka ke belakangnya ada bab adab tentang nikah, ada adab tentang hubungan suami istri, ada. Jadi bukan asal main, bukan asal gas, ada tata caranya semua. Malam pertama kayak gini, apa yang mau dibawa? Kami dulu kalau mengaji di Jawa itu kitab Qurratun Uyun itu pakai tabir. Itu kalau sudah mengaji kitabnya itu otaknya itu lancar. Kenapa? Kita nyambung connect. Karena pikiran kita sambil menghayal. Oh ini enak, ini enak, ini enak. Dah yang jamaah yang saya hormati semuanya, yang saya muliakan. Ada yang udah kenal sama saya? Mungkin dari Bagan ini banyak kawan saya yang di Bina Ulama dulu. Ada namanya Fajri Al-Farong Bagan, Al-Farisi, Bagan ujung sana. Ada yang kenal? Fajri Al-Farisi. Julaina Hasibuan kenal? Selena. Itu kawan satu angkatan. Nanti tanyalah dia kayak mana aku. Tongel agak kan? Lo agak hitungnya. Primadona kalau di pesantren namanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitab wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kitabul ilmi fadilatul ilmi. Kitab membahas tentang ilmu dan membahas keutamaan-keutamaan ilmu. Jadi di dunia ini kalau hidup jangan apa, tak punya kepandaian. Ibadah saja pun kita kalau tak ada kepandaian tertolak. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang hendak hidup bahagia di dunia haruslah dengan ilmu. Wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang hendak hidup pun nanti ke akhirat harus dengan ilmu. Makanya pengarang Al-Imam Syibawih begitu ditanya mungkah nangkir, ma rabbuka katanya. Ditanyanya balik, ma irabbuhu, apa irabnya katanya. Ini ulama nahwu. Dan pesan guru saya dulu, apa kata dia? Sekarang banyak orang yang ceramah. Cuman kalau untuk membahas ke kitab-kitab ulama kita dulu, itu udah langka sekarang. Jadi kami turunkan ilmu kami kepada kamu, sebarluaskan ini kitab-kitab begini. Kitab klasik-klasik begini yang lama dulu dikaji-kaji ulama kita, sebarluaskan. Jadi kebetulan pula ada channel dakwah kan, jangan lupa subscribe. Syawahiduhu minal Qur'ani ayati katsirah. Maka telah bersaksi Allah Ta'ala di dalam Al-Quran tanda-tanda kebesarannya itu banyak. Minha diantaranya qauluhu, ini ucapan dia, firman Allah Ta'ala. Apa kata Allah Ta'ala? Syahidallahu annahu la ilaha illahu huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ada yang tahu ayat berapa? Juz ke berapa? Surah apa? Ali Imran. Ayat 18. Posisi sebelah kiri nomor 2 dari atas. Udah kayak Ustaz tadi deh. Karena ada dihafal itu di rumah. Apa kata Allah Ta'ala? Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali aku. Nanti kalau abang-abang semua lihat itu di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala itu menggunakan kata kami. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan. Naqussu alaika Nahnu naqussu alaika. Kami kisahkan kisah-kisah Ashabul Kahfi kepadamu Muhammad. Kami katanya. Berarti Allah banyak. Jadi kalau tak paham kita ilmu nahwu sama sharaf, mungkin kita bilangkan Allah Ta'ala itu ramai. Kita bilangkan Allah Ta'ala itu banyak jumlahnya. Kenapa? Setiap kali di dalam Al-Quran itu, lihat tafsir kalau tidak percaya. Kami. Mana pernah Allah katakan aku? Cuma Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Cuma Fir'aun yang mengatakan. Tapi kalau Allah kami, berarti Allah itu banyak. Hati-hati. Kalau tak paham kita ilmu nahwu sama sharaf, mungkin kita bilangkan Allah itu banyak. Allah tidak berapa. Qul huwallahu ahad. Esa. Jadi harus dengan ilmu. Makanya ulama-ulama dulu dia pandai mengarang kitab itu. Dia dasarnya dengan ilmu. Kalau sudah punya ilmu enak, kemana pun tercampak dapat. Kami setiap kali mau perpisahan keluar, apa satu yang kita kiai kasihkan? Tempahlah perahumu, karena di luar sana badainya kencang, anginnya keras, ombaknya keras, karangnya tajam. Lama aku berpikir apa maksud kiai ini. Setelah kami pikir-pikir, apa rupanya kehidupan di luar ini susah kalau tidak punya ilmu. Susah kalau tidak punya kepandaian. Susah kalau tidak punya skill. Coba kita bisa imam.
Coba kita bisa tahlil, bisa kita baca Maulid Barzanji, bisa kita baca apa, membawakan takhtim, membawakan tahlil, membawakan doa. Mungkin kalau merantau kita ke negeri orang, mungkin kita hidup tidak tercampak. Makanya jadi seperti batang ubi, dimanapun kita diletakkan, kita pasti hidup. Fanzuru kaifa bada subhanallahi wa ta'ala, subhanallahu wa ta'ala binafsihi wa asabil malaikati wa salabi ahli ilmi. Maka kalian lihatlah bagaimana Allah Ta'ala itu memuliakan orang-orang yang berilmu. Tengok kata diri dia, apa di sini katanya? Dibilangkannya kepada malaikat, dibilangkannya. Yang ketiga itu urutannya adalah ahli-ahli ilmu. Wal malaikatu wa ulul ilmi. Setelah malaikat baru orang yang berilmu. Dulu mau diciptakan manusia ke bumi, itu malaikat kompin. Man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok kaum berkumpul di rumah Allah, Yatsluna kitab Allah, mereka kaji kitab-kitabku, isi-isi Al-Quranku, wa yatadarasunahu bainahum, dikaji mereka isi-isinya tentang apa yang hikmah-hikmah terkandung di dalam. Apa kata Allah? Apa kata malaikat? Ya Rasulullah, ya Allah, kalau hendak engkau ciptakan manusia di muka bumi untuk beribadah, kenapa harus susah-susah diciptakan manusia? Cukup aja kami, kenapa? Padahal suka ada manusia. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasbiqud dima. Mereka nanti bertumpahan darah, mereka nanti berkecamuk, berkelahi. Apa kata Allah Ta'ala? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu, lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Kalau di pesantren itu diajarkan tentang adab, karena ada dia ilmu tersirat, ada ilmu tersurat. Kalau ilmu tersirat ini dia, ilmu tersurat ini dia, kita belajar, kita dengarkan, belajar, dengarkan. Ada ilmu tersirat. Ilmu tersirat ini apa? Kelebihan kiai itu kita dapatkan. Dulu aku kalau menghadapi orang ramai itu gampang. Entah apa yang mau dikeluarkan, entah apa yang mau dipikirkan. Tapi karena apa? Karena hormat, karena takjim sama kiai, sama guru, bisa kita ambil yang tersirat di dalam diri dia. Jadi untuk mendapatkan ilmu itu kita tidak apa. Makanya kalau kami dulu, guru kami itu tidak perlu orang pintar. Kalau pintar, iblis lebih pintar dari kita. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani apa? Kalau hanya dengan ilmu, aku lebih adab dengan ilmu, aku lebih menghormati orang yang beradab daripada orang yang punya ilmu. Kalau perkara punya ilmu, iblis jauh lebih hebat dari kita. Maka turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi Allahumma shalli wa sallim. Kita lanjut. Wa nahika bihaja syarafan wa fadlan. Dan ini sudah cukup untuk menjelaskan kemuliaan orang yang berilmu. Dan ini sudah cukup untuk menjelaskan tentang keutamaan orang berilmu. Apa kata Allah Ta'ala? Wa qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ada yang hafal ayat ini? Surah berapa? Apa nama surahnya ini? Ada yang tahu? Ada tahu kasih handphone. Perempuan ada tahu? Ayat Al-Mujadilah. Surah Mujadilah ayat ke-11, posisi paling kanan, paling bawah. Sebelah kanan paling bawah kali ini. Yang mudah dihafal dari rumah. Mungkin tahu. Apa kata Allah Ta'ala? Kami angkat dari apa? Orang-orang beriman itu di antara kamu dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Kami angkat beberapa tingkatan. Jadi orang-orang yang punya ilmu itu ada cara pandang beda dia memandang orang yang berilmu sama yang tak punya ilmu. Coba perhatikan ayah kita sama Ustaz Somad. Bagaimana kita mandang Ustaz Somad?
Orang lain kalau menyapu ayah kita, wah, begitu saja. Wah, karena tak sapu orang tu. Tapi cuba kalau Ustaz Somad dari sini ke simpang tu karang, kalau kami disalam orang itu semua. Itulah perbedaan orang punya ilmu. Hidupnya cuma santai saja. Hidupnya cuma goyang-goyang kaki saya. Orang yang berdatangan sama. Inilah enaknya kalau punya ilmu. Makanya kata Imam Syafi'i, man lam yaduk dhullat ta'allumi sa'atan, siapa yang tidak tahan belajar, sakitnya pedihnya belajar untuk saat ini, tajarra'ul jahl, kau harus siap menjadi orang bodoh tulul hayah sepanjang hidup. Sakit jadi orang bodoh nih, tokoh-tokoh ni orang. Wa ammal akhbaru, dan adapun hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah dan bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? May yuridullahu bihi khairan, siapa yang aku kehendaki baginya kebaikan, yufaqihu fiddin, akan kupahamkan dia ilmu agama. Banyak sekolah di pesantren sana, apa semua yang keluar pahamin? Tidak. Banyak yang belajar mau di SMP, IT, SD, IT, apalagi menghafal tahfiz pondok, tahfiz Quran. Apakah semua hafal Quran dan tidak? Tidak. Banyak yang gugur. Dulu kawanku dulu ada satu baru 20 juz. Lost. Baru sampai 20 lost, sudah tak sabar nak nikah. Tak tahan. Kenapa? Malam itu kami membahas Qurratun Uyun. Qurratun Uyun ni bawaannya pengen nikah. Karena dia membahas tentang bagaimana hubungan keluarga itu semua. Tak tahan, pulang, pindah 20 juz, bayangkan. Banyak, tidak semua. Itu yang dipilih-pilih Allah Ta'ala itu semua. Dan Alhamdulillah yang hadir malam ini di sini semua, ini yang dipilih Allah Ta'ala ini semua. Kenapa aku bilangkan dipilih Allah Ta'ala? Cuba hitung berapa kakak di bagan ni. Kira hitung berapa bagan. Satu kakak itu 2 orang kepala rumah tangga, mak ayah. 1 orang kepala rumah tangga, ayah, mak. Kira anaknya berapa ke bawah. Apa semua yang hadir di sini? Tidak kan? Ini orang yang dipilih-pilih Allah. Makanya kita tadi di awal kalimat kita bersyukur membilangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Wa yuhimmahu rusydahu, dan diilhamkan kepadanya petunjuk, dan diilhamkan kepadanya tuntutan, biar supaya bahwa ini jalan yang elok, ini jalan yang tak elok, ini jalan yang lurus, ini jangan, ini sabu-sabu, ini garam, ini lem kambing, ini lem apa, odol. Biar bisa kita bedakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan apa kata baginda Nabi sekali lagi, al ulama'u warathatul anbiya. Silsilah Nabi ini ada 2. Yang pertama dia dengan nasab. Dengan nasab ini itulah dia habaib kita. Ada habaib di sini? Habib apa? Oh, ini habaib. Tak ada. Habib apa? Itu Nabi Muhammad itu mewarisi 2. Yang pertama dia itu mewarisi karena nasab. Itulah dia para habaib kita. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau-beliau. Yang kedua ada dia karena ilmu Nabi Muhammad. Itulah dia ulama kita seperti Ustaz Abu Somad. Kalau ini baru lagi ni masih cep apa lagi ni budak baru kemarin. Mau budak kemarin dan baru lahir. Wa ma'lumun annahu la rutbata fawqan nabi, dan sudah kita ketahui bahwasanya pangkat orang berilmu itu agak tinggi fawqan nabi, tapi masih di bawah Nabi Muhammad.
Jadi pangkat-pangkat orang yang berilmu itu, yang punya kepandaian, itu baru udah tinggi, cuma lagi dia masih di bawah Nabi Muhammad, di antara Nabi Muhammad. Dah, baru kita jelaskan. Tadi cuma kita baca, ini kita jelaskan. Jadi begini, ada kitab namanya kitab Al-Ala di dalam. Jadi kalau menuntut ilmu itu kita bukan hanya bawa buku pergi ke sekolah, terus datang jumpa kawan ngobrol di belakang sekolah, pak boleh rokok dua batang, bercerita-cerita, masuk pulang. Bukan itu namanya. Ada kang sikit guru karang merepeti kita jawab, kalau bisa bantu butuh sama guru tu. Tak itu dia. Ala la tanalul ilma illa bisittatin. Kau tidak akan dapat itu ilmu, kau tidak akan memperoleh itu ilmu illa bisittatin, kecuali 6 perkara. Sudah nampak kitanya mana perbedaan orang yang berilmu itu sama tidak? Coba perhitungkan perbedaannya. Enak tidak hidup orang itu, para ustaz-ustaz kita di sini. Ada ustaz-ustaz di kota Bagan, Bagan ni kan. Coba perhatikan kehidupan orang itu. Enak seenak-enaknya. Konal Bang Resi. Bang Resi itu tengok itu di Medan sekarang. Itu alumni Minul Ulama kalau tak salah. Iya, Bang Resi. Enak hidup dia di kota Medan. Kenapa? Ada ilmu dia. Jadi kita hidup ini harus punya prinsip. Kalau ayah kita ke laut, kita punya botnya. Kalau ayah kita punya bot, kita punya gudang ikannya. Jadi jangan pula ayah kita tekong, kita nak sampan. Jadi kalau ayah kita punya menanam padi, kita punya lahan padi. Kalau ayah kita punya lahan padi, kita punya mesin padi itu kalau di sana namanya itu odong-odong. Jadi harus ada tingkatan. Illa bisittatin. Kau tak akan dapat kecuali dalam 6 perkara. Kalau untuk diceritakan adab kepada guru, itu tak akan habis satu malam menceritakan, karena banyak. Jadi makanya yang penuntut ini masih sekolah ini semua. Yang masih sekolah ini karena takkan habis adab untuk kepada guru itu, tak akan ada habis-habisnya. Kalau diceritakan itu dari malam sampai ke pagi itu belum selesai. Pernah ke ke Madura, Jawa Timur. Itu di Madura itu kalau lewat guru dia naik kereta. Itu dimatikan kunci kereta, tunduk lewat guru. Kalau di kita tidak, Ustaz? Di mana Ustaz? Kalau tidak kita tidak. Kalau kita sahabat tidak. Kalau di Madura, begitu kita naik kereta nampak guru di muka sana, kita matikan kereta, tunduk. Begitu sudah agak lewat baru jalan. Itu adab santri Madura. Itu baru yang pertama, itu baru yang kecilnya saja. Belum lagi yang masih banyak lagi ada. Mata kita bisa melihat guru, tapi guru tak bisa lihat kita, tak nampaknya kita tadi mana. Tapi mata kita tampak itu guru. Nampak kita itu guru, itu guru, itu mualim. Itu ustaz kita, nampak dia di muka, ada ustaz kita di muka. Tapi dia tak nampak karena dia punya kesibukan. Selama kita masih nampak mata kita kepada dia, tundukkan pandangan. I'lam anna al-talaba al-ilma, ketahuilah wahai penuntut ilmu, la yanala al-ilma wa la yantabi'u bih illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Kau tak akan dapat itu ilmu yang manfaat, kau tak akan dapat ilmu yang yang berguna. Kita punya ilmu tapi kalau tak manfaat sama saja, tak bisa kita kasih ke orang lain.
Kita hanya pandai baca Fatihah, tapi untuk kita saja mengajarkan orang lain kita belum sanggup. Bahkan solat kita, apakah nanti kita lanjut sedikit di sini. Bahkan kita pun solat harus tahu kita mana yang membatalkan, mana yang tak membatalkan, mana rukun, mana sunnah, mana yang wajib, mana. Harus tahu kita. Kalau tak tahu apa? Ditolak. Illa bisalasatin, kecuali 6 perkara baru dapat kita itu ilmu. Yang pertama tadi apa? Dukain, itu kita harus cerdas. Lukain pakai zal. Lukain, kita harus cerdas. Tapi ini guru kami dulu membilangkan ini tak perlu kita harus cerdas. Untuk menuntut ilmu kita tak perlu cerdas. Kamu perlu ta'zim saya, khidmat saya sama guru, baru dapat itu ilmu. Kedua, wahirsin. Ini berturutan, ini berturutan. Dari yang pertama sampai ke 6 ini berturutan. Wahirsin. Dan kedua, wahirsin itu semangat. Rajin pun kita, cerdas pun kita. Kalau tak semangat sama saja. Menghafal jaga gitu, 1 jam dapat 3 lombang, 1 jam dapat 4 lombang, tapi sebulan sekali sama saja. Tapi kalau turut manut terus sampai apa, insyaallah dapat. Yang pertama, yang kedua wahirsin. Yang ketiga apa? Wastibarin, kita harus sabar. Kadang ada satu ilmu itu payah kali mendapatkannya. Dihafal-hafal tak masuk, didongak-dongakkan tak masuk, susah. Jadi harus sabar, harus paham apa kita, harus ada sabar, harus ada kesabaran. Terutama ada di sini pondok pesantren, sekolah pesantren. Agak-agak ada pesantren sini, ada pondok. Di mana? Alumni di mana? Kalau ni ke berapa? 11. Hah? 11. 11 itu di atas kami. Apa tu? Ya, gitu. MTS. Mungkin puasa karena kami tak jumpa. Apalagi kita harus di pesantren sana, itu harus banyak sabar. Kenapa? Ayah kita sekarang itu kalau di pesantren ada namanya gitar pokak namanya itu. Gitar pokak ni itulah dia main begini-gini tukang kalau tengah malam. Tak bangun si tukang kalau tengah malam. Main saya tukang, tapi tak berbunyi gitarnya. Laki-laki paham itu. Tak berbunyi itu gitarnya itu. Tak kasih ini kasaran kasih ini kita pokak nama itu kan bilang. Harus sabar. Kalau tak sabar tak akan dapat itu ilmu. Yang pertama jauh sama orang tua. Aku dulu begitu dimasukkan 1 hari ini 2 bulan baru ditengok. Kalau sekarang tidak, bukan 2 bulan ditengok, setiap Jumat datang, setiap Jumat datang, setiap Jumat datang. 2 bulan baru ditengok, sampai-sampai meronong dia waktu di tembok tu. Apa kau ronongkan kata kawan? Oh mak aku tak datang-datang. Udah mula masuk lah kau ke dalam katanya. Datang itu kawan. Yang keempat apa? Wal bulghatin, biaya. Biaya ini pikirkan, orang yang berjuang di belakang kita pikirkan. Kita pakai biaya dia, tapi tak bisa kita balas biaya dia. Itu yang paling celaka. Ada satu dosa yang ketika kau lakukan, kalau kau hari ini minum tua, main malam keluar, kau dapatnya nanti di akhirat. Tapi ada satu dosa ketika kau kerjakan itu, kau dapat di dunia, kau dapat di akhirat. Apa itu? Uququl walidain, durhaka sama orang tua. Berapa banyak biaya yang sudah keluar sama kamu? Coba itu. Berapa banyak yang biaya keluar jajan sekolah. Kata-kata di sini semuanya sekolah. Aku menjamin sekolah ini semua. Walaupun SD.
paling apa? Pasti sekolah. SD berapa? 5.000 paling tidak. Kalau nak sekarang mana sampai 5.000? Kalau kami yang dulu itu 2.000. Kok sekarang mana 2.000? Saya jadi 10. Hitung 10 kali 30 berapa pula? 600. Ya, 600. Nah, 300. Hitung berapa sudah biaya yang kita keluarkan. Keringat dia berapa yang sudah kita balas. Belum ada. Jadi makanya enak susunan kalimatnya itu. Pertama kita harus cerdas, kita semangat. Habis semangat kita apa? Kita sabar. Habis sabar kita apa? Baru biaya. Ini biaya ini berapa yang sudah kita habiskan? Berapa yang sudah kita pakai? Keringat dia, titik peluh dia. Yang kelima apa? Wa irsyadul ustaz. Ini petunjuk dari guru. Ya, kita harus adalah bimbingan dari guru. Nanti kalau buka YouTube, tengok apa YouTube Kang Ujang Bustami, itu dibimbing itu sama gurunya itu untuk melawan dukun santet. Kalau tak dibimbing kacau dia. Harus ada bimbingan dari guru. Yang kawan nama apa? Tulul zaman. Kita mempunyai waktu yang panjang. Makanya kata ulama-ulama dulu, "Hai anak muda, berpikirlah kau di waktu pagi, bekerja di waktu siang, makan di waktu sore, tidur di waktu malam." Bekerja di waktu pagi, belajar mumpung masih kecil. Berpikir di waktu pagi, belajar mumpung masih kecil. Bekerja di waktu siang, amalkan ilmu itu setelah dewasa. Yang kau pelajari semalam, amalkan sudah bosan. Makan di waktu sore, hari tua tinggal menikmati hasil. Sudah capek kita semua kesana kemari, belajar kesana kemari, hari tua tinggal menikmati hasil. Tidur kita di waktu malam, matilah kita dengan tenang. Kalau pagi kau tak berpikir nanti siang mau kerja apa. Kalau sudah siang tak kerja, alamat sore tak akan bisa makan. Kalau dah sore tak bisa makan, tak ada makanan, alamat kalau malam tak bisa tidur. Ada orang yang tidur malam kelaparan, perut kosong. Kalau bisa tidur, mangaksa saya itu bawaannya. Mulailah ke jamu-jamu orang, ke pokok-pokok manggorang. Pokok-pokok manggorang. Apalagi kalau malam begadang di warnet, itu kan lapar bawaannya tu. Mulai makabu-kabu kakak-kakak, pokok-pokok manggorang. Jadi itu dia tadi. Hidup itu bisa enak, tapi harus dengan ilmu. Wa ma lazzatul hayati illa ba'da ta'am. Kelezatan hidup itu, kenikmatan hidup itu tak akan kita dapatkan. Tak akan bisa kita hidup nikmat illa ba'da ta'ab, kecuali kita ni sudah susah payah. Kecuali kita ni sudah capek, sudah letih, sudah tak bisa lagi, bang. Sudah capek, sudah letih, bang. Sampai berapa? Coba. Hah? 30. Kita lanjut. Wa in kana al-'abidu la yakhlu an ilmin bil ibadati allati yuwatibu 'alaiha walaulahu lam takun ibadah. Ini arti makna singkat saja. Kalau kita artikan satu-satu memang agak tak masuk kita di pikiran kita. Biar semuanya paham apa katanya. Beribadah, orang yang ahli ibadah, orang yang sering solat 5 waktu, kalau tak tahu ilmu solat, kalau tak tahu bacaan solat, lam takun ibadah, tertolak ibadahnya. Itu bukan solat, kata Imam Abu. Kata pengarang kitab, itu bukan solat. Sedangkan solat kita harus tahu kita apa? Ilmu solat.
Jadi kalau tak tahu kita ilmu solat, kata pengarang kitab ni, lam takun ibadah, itu bukan solat namanya, itu ikut-ikutan. Begitu juga kita bertauhid kepada Allah Ta'ala. Maka kata apa? Orang yang ikut-ikutan bertauhid itu belum bisa dikatakan Islam. Itu pelajaran tauhid pula ini. Jadi orang yang ikut-ikutan saja, tapi dia yakin bahwa Allah Ta'ala itu ada. Tapi kalau untuk apa, dia tak bisa menjelaskan mana dalil-dalil apanya syar'inya, mana dalil-dalil itunya membuktikan Allah Ta'ala itu, tak bisa. Nah, ini belum bisa dikatakan orang beriman. Jadi kalau di kami itu dinyanyi-nyanyikan, wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat. Itu dinyanyi apa itu? Dicari itu wujud apa dalilnya, qidam apa dalilnya. Kalau tak bisa itu belum bisa dikatakan beriman. Wah, putus aku dalam hatiku. Elok dicari kan. Kalau tak belum bisa diapakan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi, keutamaan orang yang ahli ibadah, orang yang sering puasa sunat, orang yang banyak solat sunat, orang yang sering bangun malam, orang yang sering tahajud, solat duha, apalagi solat puasa sunat 10 orang. Keutamaan orang yang ahli ibadah sama yang punya ilmu. Apa perbandingan kata Nabi Muhammad? Kafat li qamari lailatul badri ala sairil kawakib. Keutamaannya itu ibaratkan apa? Malam Lailatul Badri, malam itu ada bulan purnama yang bosah. Ala sairil kawakib, dikelilingi para bintang-bintang. Apa maksudnya ni? Itulah cahaya orang berilmu tadi itu. Ibaratkan itu gaya bulan di antara bintang-bintang. Orang berilmu, kata Imam Ghazali, tidurnya saja pun dihitung ibadah. Nafas dia keluar itu ibadah. Bayangkan enak jadi orang berilmu. Tidur pun kita kan dihitung ibadah. Wa min wasaya Luqman libnihi, dan inilah nasihat Luqman kepada anaknya. Luqman ini bukan Pak Luqman di sini ya. Ini nama yang di dalam Al-Quran yang diabadikan karena kesolehan dia. Apa dia? Apa katanya? Ini yang terakhir ya, terakhir. Nanti mudah-mudahan habis dari sini, kalau ada nanti kesempatan, ada kelapangan waktu, mungkin kita bisa berjumpa di lain waktu. Karena masa pula baru satu halaman dibahas, sementara halaman yang banyakan. Mana puas kita begitu? Kita tak tahu isi-isinya ni apa. Biar sama-sama tahu kita isinya ni, terpaksa dulu dipanggil balik. Kalau tak dipanggil mana tahu kita. Banyak ini ku tengok Aku yang suruhnya ini menjelaskan ini tentang nikah-nikah, yang enak menjelaskannya ini. Karena pikiran kita blank saya. Menyambung gitu, menyambung. Ada yang sih nak nikah. Yang nak nikah, yang dah tak sabar. Kalau tak faham itu, kalau belum kita pelajari Qurratul Uyun, belum bisa kita jadi suami yang baik. Makanya orang Jawa sana, dia tu kalau nak nikah, itu syaratnya satu kitab Qurratul Uyun. Satu kitab syaratnya itu Qurratul Uyun. Kenapa? Kitab Qurratul Uyun ni itulah dia sama. Nak tentang suami isteri, nak di rumah, nak di apa, nak di segala macam. Masa pula satu malam, tak mungkin kita kerojokan ini sampai satu malam. Mustahil. Itu bahasa.
Ya bunayya jalisil ulama wazahimhum birukbataika. Apa kata Luqman kepada anaknya? Wahai anakku, engkau dudukkan kakimu di hadapan para ulama, katanya. Wazahimum birukbataika, dan rapatkanlah kedua kakimu di hadapan mereka. Apa ini? Ini salah satu adab. Jadi kalau ngaji dulu di tanah Jawa itu kaki tak boleh bersila begini. Itu sudah marah kiainya. Jadi gimana bang? Kami dulu tu kalau mengaji begini tu, kok di tanah Jawa sana, diginikan kaki tu. Itu tanah Jawa. Kalau adab bukan main orang sana. Itu ku bilang, itu kalau santri Habib Bahar daerah Banten sana, kalau keluar itu orang tu rambut segini-segini ya. Rambut segini, masuk rokok, masuk peci, masuk baju kaos. Tapi kalau sopan jangan tanya. Jadi aku bilang sama kawanku yang dari Tolok Binje, aku bilang, aku heran tengok orang sini tu. Rambut orang tu panjang-panjang. Mainan apa? Tapi kalau sopan jangan tanya, katanya. Itulah yung. Tapi kok Sumatera botak memang pendek-pendek rambut, tapi kecil aku kata orang. Itu santri Habib Bahar tu, kalau sudah keluar jangan tanya. Segini-segini tu rambut tu. Pernah satu kali kami menghadiri undangan Habib Umar datang, Habib Umar bin Hafiz Yaman. Majlis MR hari Senin tanggal 1 di Monas acaranya. Itu orang Banten, Cirebon, Sukabumi, Bumi Ayu, semua datang santri-santri itu. Berlarian supaya dari pondok. Salahkan kami waktu itu keluar dari pondok, lari keluar. Kami tengok orang tu di tanah di Monas tu baginya. Kumpul kami begitu. Kopi, rokok. Elok sopan-sopan. Mang, ngopi mang, kata. Lembut-lembutan bahasanya. Kalau orang lain mengenal itu soham ditengok orang. Tapi memang pimpinan yang pun tengok Habib Bahar segini. Orang cuma dari situ. Apa katanya? Fa innallah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala yuhyil quluba binuril hikmah, agar Allah hidupkan hatimu dengan cahaya hikmah. Kalau dirapatkan kaki kita kepada ulama-ulama, sering kita duduk dengan habaib, sering kita duduk dengan orang-orang yang pandai ilmu, agar hati kita ni biar ditorangi Allah dengan cahaya hikmah. Cahaya hikmah ini apa? Enak dia mengapa kita, biar supaya mudah kita dalam memahami ilmu dia. Kama yuhyil ardi biwabilis sama, sebagaimana Allah hidupkan bumi, Allah hidupkan tanah. Tak mungkin kita bilangkan bumi. Allah hidupkan tanah dengan air yang dicurahkan dari atas. Begitu cara matanya. Tapi kalau untuk bahasa punya biar semua kita faham, sebagaimana Allah hidupkan tanah dengan air hujan. Dah. Titik. Kalau nak disambung nanti, itu cerita kita nantilah. Mudah-mudahan berjumpa lagi kan. Jangan ada yang lewat dulu dokter kita nih. Dah sebelumnya kami perwakilan. Aku perwakilan masing-masing, perwakilan dari remaja Prekti. Terima kasih sudah menyambut kedatangan kami kemari. Terima kasih sudah menyiapkan apa tempatnya. Kami sangat tak bisa ini dibalas. Cuma Allah Ta'ala yang bisa membalas ini semua. Jadi mudah-mudahan jadikan pertemuan kita ini pertemuan bukan karena ada yang dikonal, ada yang tidak.
tidak pertemuan karena kasih sayang, berpisah karena berjumpa kasih dengan kasih sayang, berpisah pun dengan kasih sayang. Biar sama-sama kita bisa dapat naungan. Kalau di bumi ini kita masih enak dapat naungan, hujan panas kita tak kono panas, tak kono hujan. Kenapa? Karena ada seknya, ada atap ni lagi melindungi kita. Tapi kalau sudah di akhirat besok, siapa yang menaungi kita? Tak ada. Bahkan ada sebagian hadis Rasulullah, sedekah bisa menaungi. Kalau bersedekah dia 1 juta, itu paling satu keping semen seng. Kalau bersedekah dia 5 ribu, paling kertas karton. Kalau 1.000 koran. Kalau gope itulah yang buku-buku buku tulis tu. Tapi ada nanti satu manusia yang ketika berkumpul di majlis ilmu, dia dapat naungan. Ainal mutahabbuna bi jalali. Siapa yang dulu di muka bumi kata Allah, berjumpa karena aku, bertemu karena aku, karena bertemunya bukan karena aku, tapi bertemu kasih sayang, dengan kasih sayang karena aku, bertemu berkasih sayang karena aku. Sini biar aku kasih naungan, kata Allah. Mungkin mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu-ilmu yang telah disampaikan mudah-mudahan sampai mengalir ke almarhum Buya-Buya yang ada di Myanmar, sampai mengalir ke Syekh Mustafa Husain. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam, wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.